Ya alasan pertamanya dipaksa sih, dipaksa untuk ya oleh siapa? Sebentar, dipaksa untuk mengaku. untuk mengaku. Iya. Oh, oke. Dipaksa untuk mengaku dia adalah pelakunya kira-kira Betul, gitu. betul. Oke, siap. Saya paham dari sini. Ya jadi biasanya kita suka bareng-bareng kemana-mana atau bareng lah gitu. Sekarang sudah pisah gitu. Kaitan dengan kepergian Kang Yoris, kira-kira Danu tahu nggak alasan Kang Yoris meninggalkan ATS? Tidak tahu sih. Mendadak begitu saja? Iya. Nggak ada tanda-tanda Kang Yoris itu kasih sinyal-sinyal mau cabut? Nggak ada. Dan itu sangat mengagetkan. Iya. Dengan kepergian Kang Yoris kembali, apakah Danu berpikir bahwa Kang Yoris meninggalkan ATS itu karena berpikir yang aneh-aneh tentang Danu? Enggak juga sih, kalau versi dari itu enggak yang aneh-aneh. Nggak ada tersirat apapun ya dari Kang Yoris? Maksudnya, tapi komunikasi masih ada nggak sama Kang Yoris setelah dia pergi? Enggak ada. Lost contact sama sekali? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah sketsa. Ya. Apakah bagaimana Danu menanggapi sketsa yang dirilis oleh pihak kepolisian? Apakah itu mirip dengan Danu? Tidak. Tidak jauh. Jauh berbeda ya. Apakah Danu sedikit mengenali dari sketsa tersebut atau berpikir ada orang yang dikenal? Tidak. Pertanyaan selanjutnya. Lama sekali kasus ini belum terungkap. Danu sudah mulai bosan? Kalau bosen ya tentu juga bosen lah, pengen cepat-cepat juga kelar kan gitu. Iya, itu aja sih. Kaitan dengan kelamanya kasus ini, apakah mengganggu juga hubungan percintaan dari Danu? Kalau percintaan nggak apa ya belum menjerumus ke percintaan lah gitu kan. Oh, berarti Danu belum punya pasangan? Belum. Belum serius ya? Belum. Pendekatan ada tapi ya? Pendekatan belum tentu juga sih. Relatif lah gitu. Relatif ya, belum arah ke situ ya? Iya, betul. Baik. Kalau seandainya kasus ini selesai dan tertangkap siapa pelakunya, Danu berencana mau apa? Ya apa ya? Gue juga bingung lah. Pokoknya pengen kerja yang lebih jauh lah. Kerja. Berarti jauh itu keluar dari Subang Betul. dan mencari rezeki dengan cara merantau ya. Betul. Amin. Saya doakan jalan yang baik nanti ya. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya. Hobinya Kang Danu, ini lepas dari kaitannya kasus yang dijalani ya. Hobinya Kang Danu itu ngapain sih saat ini? Saat ini kalau di rumah main game. Main game. Selain main game, Main game ya TikTok. TikTokan. Oh iya. Itu aja sih. Juga buka-buka grup. Grup-grup ya. Masih Ya. kalau sekarang masih. Grup sekolah ya. Masih. Hubungan Danu dengan teman-teman yang lain semenjak kasus ini bagaimana? Baik-baik aja atau ada perbedaan? Ya kalau sama teman-teman baik-baik aja sih. Alhamdulillah gitu. Ya, kadang kalau bete, kadang keluar sebentar paling 5 menit 10 menit lah Itu nongkrong sama teman-teman. Iya. ke warnet. Oh, tempat Danu dulu kerja juga ya. Bukan kerja, istilahnya training lah. Training di situ. Oh, iya. Oke, baik Danu. Pertanyaan selanjutnya. Kita keluar lagi dari konteks kasus lagi ya. Jikalau kasus ini makin rumit, ini jikalau ya, kasus ini makin rumit,
dan akhirnya ditutup kasusnya, apa yang Danu lakukan? Ya kalau bisa mah cepat diungkap aja, jangan sampai ditutup lah gitu. Iya gitu aja sih simpel. Pokoknya maupun gimana pun caranya harus tetap diusut. Iya. Oke, ya, baik. Dan pertanyaan terakhir. Siap. Harapan terdalam Danu dengan tim atau pihak kepolisian yang sedang mengusut kasus ini, harapan paling terdalam apa? Ya dipermudahkan aja sama Allah SWT dan dilancarkanlah semua urusannya kan. Yang penting kasus ini benar-benar terungkap aja. Harus. Garis besar itu harus ditunjukkan ya yang benar-benar salah. Ya betul. Baik Danu, Bro Danu mungkin itu aja. Sekarang pesan terakhir aja deh. Pesan terakhir buat pihak keluarga atau orang-orang yang dekat sama Danu. Kang Danu, bukan pesan terakhir. Ini ya pesan-pesan sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab. Apa pesan yang akan disampaikan oleh Danu kepada keluarga yang terdekat yang selama ini mendukung mensupport Danu? Ya, alhamdulillah gitu masih ada yang mensupport dan mendukung Danu sih selama ini hingga kasus ini berjalan dengan lancar kan gitu. Dan mudah-mudahan pihak keluarga Danu sendiri bisa bisa lebih tenang lah gitu menghadapi kasus ini juga gitu kan. Dikawal terus saja, dipantau terus saja ya. Betul. Jangan terpengaruh sama asumsi dan drama-drama yang ada. Opini di luar lah gitu. Terima kasih Kang Danu. Sukses selalu, semangat. Siap. Begini Kang Danu, Siap. bahwa kasus ini kan kita tahu ya sudah menjelang 2 tahun terakhir juga belum ditemukan dan terbongkar siapa pelaku dan dalangnya. Barangkali kita juga butuh kejelasan, barangkali bantuan dari para saksi ini untuk membongkar semuanya. Ya, Siap. Danu siap barangkali gitu ya. Siap, insya Allah. Siap, mantap sekali. Artinya memang itulah yang dibutuhkan warga negara Indonesia ini dalam rangka mencari keadilan korban kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Baik, saya mencoba memulai. Kalau tadi bicara misalkan Kang Danu komitmen bahwa ayo kita sama-sama membongkar bersama, bukan hanya netizen yang berkoar-koar, tapi dari para saksi minimalnya adalah untuk turut membantu dalam rangka membongkar itu. Apapun yang menjadi pembuktian, kesaksian, dan petunjuk barang bukti menuju alat bukti itu harus kita bongkar bersama. Siap. Setuju ya? Siap. Siap. Waduh, luar biasa Kang Danu ini. Pertama nih Kang Danu, saya mencoba masuk dari BAP pertama ini. Boleh. Bahwa BAP pertama ini, bahwa kan Bang Danu ini sempat mem-BAP-kan yang kemudian tidak mau menandatangani. Ya, tidak mau menandatangani itu kan pertama sudah menulis tuh. Betul. Tapi kemudian tidak mau menandatangani. Ya. Apa alasan utamanya? Ya, alasan pertamanya dipaksa sih. Dipaksa untuk Oleh siapa nih? Sebentar, dipaksa untuk mengaku. Ya. Ya. Oke. Dipaksa untuk mengaku dia adalah pelakunya kira-kira Betul, gitu. betul. Oke, siap. Saya paham dari situ. Tapi ini yang sebenarnya ya. Iya, Ya, betul. ngobrol santai aja soalnya kan kalau berbohong kan dosa juga. Betul. Kan, Mas. Dosa kita. Siap. Ngobrol santai. Artinya gini ya. Pertama, kalau Ayoris tidak nyuruh sesuatu. Tidak sih, cuma bilang kalau bahasa Indonesianya mah ngomong aja sih jujurnya gitu, dan nggak bakalan dimarahin lah gitu. Kata Yoris. Kata Yoris. Oke, Itu di Polres.
Itu di Polres. Itu Polres. Ya, seakan berarti pernyataan Yoris itu seakan lurus ya. Seakan lurus, tapi memang dalam hal ini Danu ini seakan diintimidasi. Seakan-akan diduga intimidasi oleh beberapa tadi ya dikatakan itu. Baik. Bagaimana cara memaksanya? Ya, memaknya itu Menekannya. menekan secara psikolog sih sebenarnya. Psikolog. Ya. Jadi supaya benar-benar down banget lah gitu kan. Dari situ udah nggak pikir apa-apa. Ya bukan istilahnya menuduh lah gitu kan, dari yang mencurigai Danu aja sih itu. Gitu iya, aja. Siap. Tapi Danu tahu dong efek dari semua itu ketika Danu tidak mau menandatangani, kemudian berita ini menjadi viral. Betul. Ya kan? Klarifikasi apa yang harus Danu katakan? Ya apa ya, dan juga bingung sih selama ini juga Danu kan tertekan dari apa ya, disuruh ngaku itu kan. Nah dan juga merasa apa ya, salah nggak sih Danu dalam menyingkapi sebuah hal dalam kasus ini gitu. Maksudnya kan bukan masalah kecil kan gitu kan gitu. Benar. Dan ini juga kan masalahnya kan udah dikenal oleh ya keluarga semualah, netizen dari berbagai macam negara juga kan ada gitu kan. Nah dan juga yang khawatirkan juga apa sih, ibaratnya serba salah lah gitu kan gitu selama ini gitu kan. Danu sudah menceritakan apa yang Danu seharusnya yang tidak tahu, yang harusnya mengada-ngada harusnya tahu gitulah. Luar biasa ya, berarti memang ini adalah experience yang luar biasa Bang. Baik, ketika dalam penulisan BAP itu, penulisan itu apa disuruh sama pihak di sana? Ada ya. Oh, ada yang disuruhnya? Ada. Oh, disuruh harus begini. Ada. Oh, ada. Luar biasa Bang Ceng. Ya, ini makanya kita Gua sampai merinding mas nih. Iya. Waduh. makanya gini, Ceritanya. makanya tadi saya di awal itu memang dibilang itu, saya mohon ke Bang Danu ini supaya ayo kita sama-sama. Iya, Jadi sama. bukan hanya kita saja Bang Cek ya. Kita ini netizen kor-kor Bang Cek. Kor-kor dalam Iya. arti pengen keadilan itu adalah terjawab untuk khususnya almarhumah ini ya Bang Cek ya. Masa kita sebagai netizen orang lain loh Bang Cek ya menginginkan keadilan itu, tapi pihak keluarganya sendiri seakan-akan anggapannya santai-santai aja. Untuk itu kita kan menggali kembali anjing, menggali lebih jauh, ingin para saksi itu Boleh adalah- bertanya sedikit aja Ya, mas. siap, Jadi boleh. aku kan menyimaknya di media juga ya, di media sih. Dulu kan katanya Kang Danu ini menyebutkan sebuah nama waktu di BAP itu dan tidak ditandatangani. Itu betul itu Kang Danu menyebutkan nama gitu. Betul. Oh si Allah pelakunya benar seperti itu. Betul. Oh, tapi tidak ditandatangani. Apa ada yang menyuruh atau bagaimana? Itu yang jelas ya ditandatangani, udah disampaikan kepada pengacara juga sih, Pak Taufan juga. Udah ditandatangani ya Udah, Kang Danu itu. udah sih. Berarti BAP itu yang menyebutkan nama itu yang ditandatangani. Iya. Oh bukan nggak ditandatanganin, tapi udah. Oh udah ditandatanganin. Udah. Kan Danu katanya aku kan hanya menyimak di media menyebutkan pelakunya kan seperti itu. Aku kan menyimak di berita ya. Itu yang ditandatangani. Oh, Itu sudah ditandatangani. Sudah. Oh katanya belum dengar. Sudah. Oh sudah. Oh. Tapi dalam penulisan BAP itu kemudian ada yang mencoba mengarahkan gitu. Enggak ada sih, cuma ya itu kan setelah ibaratnya kan setelah Danu ditahan itu kan sama 3 itu kan dulu dipaksa tuh. Dipaksa 3 hari itu. Dipaksa. Oh yang 3 hari. 3 hari. Iya. nginep katanya. Nah, itu juga
ada tokohnya, ada yang baik, ada juga ada yang begitulah gitu ya. Ada yang baik juga ada. Ada yang sebagian yang ya seperti itulah gitu kan. Danu kan namanya juga baru di ranah polisi gitu kan, belum apa ya istilahnya, belum pernah pengalaman juga ya. Danu was-was lah gitu, takut juga gitu kan, kalau menyampaikan ini takut serba salah juga gitu pasti, kan gitu. Pasti paham lah, paham. Baik. Danu itu kan kemudian menandatangani itu ya. Itu kan. Bahwa pelakunya ada A. Menyebutkan nama lah seperti Itu atas dasar apa? Nah, dasarnya dari mana ini? Dasarnya dari mana? Dasarnya ya Danu curiga aja gitu. Mencurigai aja. Hanya sebatas curiga. Berarti tidak melihat kalau gitu. Hanya sebatas curiga. Kan begini Mas, saksi itu kan melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan di tempat itu. Kalau misalkan menyebutkan sebuah nama di hadapan penyidik, si A pelakunya berarti melihat, kan itu logikanya. Kalau sebatas curiga, ya mungkin secara kasarnya nggak boleh juga menyebutkan si A pelakunya, nggak boleh juga. Karena menunjukkan penyidik kan secara emosional kan kepada Danu untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Juga kan istilahnya Langsung spot gitu. enggak, emosional itu sebagai ibaratkannya Danu itu binatang lah gitu. Intinya neken lah Bang. Iya, gitu. Jangankan dan umuran kita aja kalau ditekan begitu gimana rasanya, kira-kira begitu Bang maksudnya Bang. Sehingga pengen pula ya. Sehingga itu kasihan juga ya kalau ya, tapi itu ya resiko Danu juga mungkin ya sebagai saksi seperti itulah mungkin. Tapi yang aneh tadi memang Kang Yahya yang menyebutkan sebuah nama hanya curiga. Kalau secara kasarnya ya nggak boleh juga seperti itu. Iya betul. Tapi memang kalau di dalam ranah penyidik memang bebas berekspresi. Tapi kalau di luar sini kita memang misalkan online memang belum bisa. Nah tapi begini Bang, apa yang dicurigai dari saksi tersebut sehingga Danu itu menyebut bahwa dia adalah pelakunya? Ya curiganya simpel sih Bang, ya dia ibaratkan dia punya istri lah gitu kan, punya istri selain almarhum Bibi lah gitu kan. Itu kan cenderungnya itu kan ada apa sih istilahnya, kesyirikan, ibaratkannya apa sih, cenderung ke sana gitu maksudnya. Bukan apa sih, soal iri materi atau bagaimana gitu. Ya mungkin iri materi sih kan, mungkin ya seperti itu. Tidak, kalau masalah nama bahwa orang itu adalah pelaku tidak ada yang menyuruh atau ada? Tidak ada. Tidak ada, hanya sebatas curiga. Sebatas curiga aja sih. Berarti mestinya Danu dalam menulis itu adalah pelakunya, saya mencurigai dia. Iya. Emang bahasanya begitu? Iya. Mencurigai dia. Danu cuma mencurigai dia. Oh, bukan bahwa dia adalah pelakunya. Gitu. Bukan. Oh, gitu. Curiga bahasanya. Curiga bahasa. Kalau curiga gitu adalah dugaan, Bang. Dugaan. Asalnya obrolannya dengan penyidik ya. Iya, berarti maknanya dugaan di situ. Curiga itu bermakna dugaan. Jadi Danu itu ditanya siapa pelakunya gitu. Iya. Langsung menyebutkan. Iya. Kan setelah setelah sebelum ke polisi itu kan Danu kan digigit anjing itu kan lah. Nah, itu kan. Itu kan di situ kan udah segala bahasa penyidik udah beda-beda lah gitu kan gitu. Berarti setelah tiga hari yang di Polres itu setelah anjing menggigit? Iya, seminggu kurang 2 minggu ya, seminggu. Kurang nggak tahu lah, lupa. Mingguan ada. Semingguan kalau ya. Setahu Danu semingguan. Kenapa menurut Danu itu anjing bisa menggigit itu? Kurang tahu juga sih Bang, Danu juga kan. Apakah pernah pakai helmnya? Nggak pernah sih, itu yang ada yang kuning tuh yang diendus sama anjing itu juga Danu nggak ngeh itu si anjing itu mengendus ke helm itu dan bereaksinya ke Danu gitu kan. Danu juga kan nggak pernah pakai helm itu dan nggak pernah apa istilahnya pegang juga gitu kan gitu ya. Pokoknya
nggak pernah aja sih itu. Ya kalau yang Danu yang helm itu ada yang putih di kampanye Ayoris Bang Jack. Itu yang Danu. Yang full face itu yang Danu. Baik, saya ulangi, berarti ketika dikatakan Danu itu kata penyidik siapa pelakunya, berarti maksud Danu itu Danu mencurigai atau langsung menunjuk bahwa itu adalah pelakunya? Sebelum Danu menyebutkan itu kan Danu kan nggak mau mengatakan lah gitu, mau mengatakan maaf nih ya netizen atau Pak polisi ada masalah gitu. Ngeri lah gitu Pak. Lah ngelihat ya. Kenapa Danu kemudian menyebutkan dia bukan yang lain? Ya kalau yang lain siapa lagi Bang? Gitu kan yang bisa masuk ke sana kan siapa lagi kalau bukan mereka gitu kan. Siap. Terima kasih nih Bang Danu atas keterangannya. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk sekali buat kita semuanya dan akan keinginan kita terjawab kemudian bahwa kasus ini akan terbongkar demi keadilan Ibu Tuti dan almarhumah Amel itu ya. Terima kasih Kang Danu dan Bang Jack juga terima kasih. Terima kasih semuanya kepada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.